dengan nomor peserta 2209. Dengan nomor peserta 2209 akan mempresentasikan judulnya hasil dari makalah dengan judul Sisauti Pelestarian Ekosistem Bahari sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Umat berbasis Quran Surah An-Nahl ayat 14. Dengan judul Sisauti Pelestarian Ekosistem Bahari sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Umat berbasis Quran Surah An-Nahl ayat 14. Masker tolong dilepas. Izin memakai masker tolong jadi karena saya sedang sakit. Mohon maaf, sudah aturan ketika technical meeting, ketika menggunakan masker ataupun cadar atau apapun selama penampilan silakan dilepas. Sudah sesuai aturan technical meeting. Maaf, saya sedang sakit. Insya Allah saya akan memberikan suara terbaik. Mohon izin Dewan. Baik, silakan. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa ala rasulillah amma ba'd. Para dewan hakim yang saya hormati dan seluruh hadirin yang berbahagia, alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang sangat besar ini. Saya peserta nomor 2209. Judul makalah saya Sea Soldier, Pelestarian Ekosistem Bahari sebagai Sarana Penguatan Ekonomi Umat berbasis Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. Baik, latar belakang perairan Indonesia. Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia dengan wilayah perairan seluas 6.315.222 km persegi dan panjang garis pantai mencapai 99,93 km persegi. Dan dengan luas tersebut, Indonesia memiliki kekayaan laut hayati yang sangat kaya, atau dikenal juga dengan Marine Mega Biodiversity, dengan banyaknya spesies ikan, rumput laut, dan terumbu karang. Kemudian potensi ekonomi perairan. Perairan Indonesia menjadi sumber pangan bagi manusia, kemudian juga menjadi sumber energi, selanjutnya menjadi sumber logam dan bahan tambang, kemudian menjadi sumber minyak bumi, jalur transportasi, jalur perdagangan, sektor pariwisata, dan kawasan mangrove. Namun potensi-potensi tersebut memiliki ancaman kerusakan. Yang pertama karena perilaku overexploitation, yaitu overfishing, kemudian penggunaan ikan harimau dan bahan peledak, yang tentunya hal tersebut mengancam keberlangsungan hidup seluruh ekosistem laut. Kemudian marine debris atau sampah plastik. Selanjutnya limbah industri, baik limbah industri perkotaan, limbah industri cair, yang kemudian akan mengkontaminasi air laut. Selanjutnya pemanfaatan perairan. Indonesia harus terus berupaya mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya laut dengan tetap memegang prinsip keberlanjutan atau prinsip keseimbangan alam, agar manfaat yang ada dapat terus-menerus bisa dirasakan sampai ke generasi-generasi berikutnya. Selanjutnya interpretasi Al-Quran Surah An-Nahl ayat 14. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi sakhkharal bahra litakulu minhu lahman thariyyan wa tastakhriju minhu hilyatan talbasunaha wa taral fulka mawakhira fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan daging yang segar,
Dan di lautan itu kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai, kamu juga melihat perahu-perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia dan agar kamu bersyukur. Lautan memiliki potensi yang sangat besar, disebutkan sebagai sumber perhiasan karena lautan menyimpan banyak jenis logam berharga, bahkan bahan tambang yang bernilai ekonomis tinggi, serta disebutkan pula terdapat perahu-perahu yang berlayar di atasnya. Hal ini mengindikasikan bahwa potensi laut juga sebagai jalur transportasi, sebagai kawasan perdagangan, serta pariwisata. Kemudian potensi-potensi tersebut agar manusia bisa memanfaatkannya dan mengelolanya dengan baik, dan agar manusia bersyukur. Bentuk syukur kepada Allah yang telah memberikan laut dan segala manfaatnya tersebut adalah dengan menjaganya dengan baik, agar manfaat yang ada dapat terus-menerus dirasakan. Selanjutnya, Sea Soldier menggagas ekonomi kerakyatan berbasis pelestarian lingkungan. Sea Soldier secara harfiah terdiri dari dua kata. Pertama kata sea yang berarti laut, dan soldier yang berarti tentara. Secara sederhana, Sea Soldier berarti tentara laut yang melakukan misi dan aksi konservasi laut yang berfokus pada misi penyelamatan laut, sehingga potensi yang ada di laut dapat dimaksimalkan dengan optimal dan ramah lingkungan. Tidak hanya di laut, bisa diperluas ke perairan lain seperti sungai, danau, rawa, dan lain-lain. Gerakan ini baik, cukup. Anda sudah menggunakan waktu 5 menit yang diberikan. Poin utamanya adalah tentang Sea Soldier. Baik, mohon izin Prof untuk memberikan tanggapan. Ya, seperti tadi Anda sebutkan bahwa negara Indonesia ini lebih banyak didominasi oleh hutan. Tapi penduduk yang berkaitan dengan laut tidak lebih banyak. Oleh karena itu, sejak dulu Indonesia itu terkenal dengan negara agraris. Bagaimana misalnya Anda bisa mengadaptasi gagasan Anda menjadikan laut sebagai tentara utama menjadi farming soldier misalnya? Bisa nggak Anda mengadaptasi gagasan Anda kembali kepada agraris? Jadi menurut saya keteterannya ekonomi Indonesia itu karena meninggalkan watak dasar Indonesia itu adalah ekonomi pertanian. Pertanian pada ditinggalkan jelas saja jadi merosot ekonomi Indonesia. Bagaimana Anda bisa mengadaptasi gagasan Anda Sea Soldier itu menggunakannya untuk kepentingan farming soldier? Baiklah, terima kasih jawaban atas pertanyaannya. Mengadaptasi Sea Soldier ke farming soldier mungkin dapat dilakukan dengan gagasan pertanian hidroponik. Karena pertanian hidroponik pada hari ini merupakan salah satu solusi besar bagi banyaknya masalah lingkungan seperti climate change atau perubahan iklim. Karena pertanian organik, pertama, selain dia bernilai ekonomis yang tinggi dibandingkan dengan pertanian biasa, dia juga menjaga lingkungan seperti tidak mengkontaminasi unsur air yang baik yang terdapat di dalam tanah maupun terdapat di permukaan. Karena pertanian biasanya menggunakan bahan-bahan kimia yang mengandung toksin atau racun yang mengkontaminasi air seperti unsur hara dan pestisida. Begitu. Baik, terima kasih Prof. Selanjutnya Habib Naufal, silakan Habib. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor peserta 2209. Ini menurut saya ada beberapa hal yang ingin saya tangkap dari penjelasan peserta. Apakah arti daripada yang Anda maksud sebagai tulisan sarana Sea Soldier pelestarian ekosistem bahari sebagai sarana, maksudnya apa sarana ini? Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Sea Soldier pelestarian ekosistem bahari sebagai sarana penguatan ekonomi umat. Yang saya maksud sarana adalah Sea Soldier merupakan upaya konservasi lingkungan, konservasi laut yang kemudian menjadi sarana penguatan ekonomi umat, berarti memberikan dampak juga kepada peningkatan ekonomi di Indonesia.
mana yang Anda pilih? Sebagai sarana atau sebagai upaya? Sarana. Kalau sebagai sarana artinya ini hanya sebatas tempat media ya. Padahal yang diperlukan itu adalah sebagai model pengembangan umat berbasis ekosistem bahari. Seperti itu nggak arti Sea Soldier? Kenapa sarana? Karena sebenarnya Sea Soldier itu bukan hanya fokusnya pada ekonomi, tapi juga berfokus pada ekologi. Ketika saya mengatakan upaya, berarti gerakan Sea Soldier itu hanya cenderung pada salah satu dari ekonomi atau ekologi. Kalau di tulisan Anda ekonomi apa ekologi? Dua-duanya, Ustaz. Jadi Sea Soldier ini merupakan solusi dari masalah yang ada pada bidang ekonomi dan juga masalah yang ada pada bidang ekologi. Iya, terima kasih. Terima kasih. Baik, masih ada waktu 5 menit. Silakan Ustaz Agung. Baik, terima kasih. Saudari merujuk pada Quran surah An-Nahl ayat 14. Di Al-Quran ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang sin. Ibu sudah mengecek berapa ayat yang ibu pilih sehingga terpilihlah satu ayat ini saja yang ibu masukkan di interpretasi Quran surah An-Nahl ayat 14 ini sebagai rujukan dasar ini menurut saya di tulisan ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada banyak ayat Al-Quran yang berbicara tentang laut, tapi menurut saya pada tulisan saya ini yang membicarakan tentang Sea Soldier, pemanfaatan laut, maksud saya pelestarian ekosistem bahari sebagai sarana penguatan ekonomi umat, karena menurut saya ayat ini adalah ayat paling tepat. Baik, yang berbicara tentang potensi laut, kemudian mengapa kita harus berbuat baik kepada laut. Oke, berarti ibu sudah punya data. Tadi ibu mengatakan ada banyak ayat yang mengatakan tentang laut. Coba sebutkan 2 saja dari yang ibu pilih sehingga ini menjadi rujukan dasar ibu dalam menulis. Dalam ayat lain terdapat kata laut adalah pada surat Ar-Rum ayat 41, yaitu Zumarul Fasar Fil Barri wal Bahr. Telah tampak kerusakan di darat maupun laut. Dalam ayat tersebut disebut juga kata laut. Tapi kemudian saya memilih surah An-Nahl ayat 14 ini. Oke, satu lagi saya minta 2. Saya tidak terlalu ingat. Baik, terakhir Pak Ketua, saya tidak melihat ibu menulis. Saya tidak melihat apakah referensi ibu ini tepat semua dari buku semua atau memindahkan referensi buku, ada tulisan buku dipindahkan ke sini referensinya. Saya dari awal peserta pertama itu tidak ada yang membawa buku pas presentasi di sini. Saya tidak apakah memang tidak boleh membawa buku di sini, buku rujukan, karena mungkin Dewan Hakim tidak membawa itu. Saya lihat ini ada 12 daftar pustaka yang ibu tulis di sini. Bagaimana saya bisa mengkonfirmasi kalau memang ini benar-benar ibu cantumkan di sini? Pada setiap saya pastinya mengutip dari buku tadi, dan setiap kutipan tersebut sudah saya cantumkan catatan kaki yang merujuk kepada buku atau referensi terkait. Kalau saya minta konfirmasi sekarang ada atau tidak? Konfirmasi 1 saja buku atau 2 saja, Al-Qardawi Yusuf dengan judul ini. Yang kedua misalkan Abu Al-Qasim Muhammad bin Amr dengan judul buku ini. Saya minta konfirmasi sekarang, bisa tidak? Bisa, itu ada di laptop saya. Oh, laptop tidak menjadi ini, kalau tidak saya tidak menjadi bahan bukti. Bukunya karena di MM itu harus bawa buku, bukan bawa ya, baik. Ketika menulis, saya tentunya membawa referensi buku tersebut, tapi karena bukunya dalam bentuk PDF, saya print out, dan sekarang print outnya tidak saya bawa, baik, tapi terima ada kasih. PDF-nya. Ya, sudah selesai. Baik, terima kasih. Baik, saya kira masih ada waktu 2 menit, bahwa betul sekali apa yang disampaikan oleh Prof. Asep tadi terkait dengan tema utama kita adalah pemberdayaan ekonomi umat, dan
fokus pemberdayaan ekonomi laut itu bukan menjadi salah satu aspek yang banyak orang terlibat di dalamnya, sementara ada kata-kata umat di situ. Saya kira sebagai masukan bagi Anda adalah bagaimana mengakomodir si Solbir itu bukan hanya melulu tentang kemaritiman, tapi juga perairan yang berada di wilayah agraris. Meskipun persawahan, kita tetap harus mengelola pengairannya, irigasinya, dan saya kira idenya adalah bagaimana Anda menarik si Solbir itu juga kepada pengelolaannya di wilayah-wilayah agraris. Saya kira itu hanya masukan. Waktu sudah selesai 15 menit, silakan Anda akhiri presentasi Anda. Baiklah, terima kasih. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Dewan Hakim yang berbahagia, sebelum istirahat